Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ayub 32 ayat 13 sampai 22. Jangan berkata kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi, mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu karena mereka tidak bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi? Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku, karena aku penuh dengan kata-kata. Semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan udara, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega, aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun, dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun, karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Sahabat Alkitab, kata-kata memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Dalam kata ada penghiburan, tetapi di saat yang sama terdapat potensi untuk melukai. Kebijaksanaan seorang manusia juga dapat terlihat dikala ia berkata-kata di saat yang tepat, pada situasi yang tepat pula. Sayangnya, banyak orang menganggap bahwa yang terpenting adalah berkata-kata dan mengeluarkan pendapatnya tanpa mempertimbangkan ketepatan kata-kata dan momentum yang tepat saat kata itu dikeluarkan. Inilah yang nampak dalam ungkapan-ungkapan Elihu. Elihu begitu gemas melihat ketiga sahabat-sahabat Ayub seolah-olah tidak berkutik diterjang beragam pendapat Ayub. Sementara pada awal pasal 32 terlihat bagaimana ketidaksetujuan Elihu kepada Ayub yang menurutnya begitu angkuh karena berani mempersalahkan dan menuntut Tuhan. Meskipun sahabat-sahabat Ayub lebih tua darinya, rupanya tidak menjamin hikmat dan pengertian akan keadilan. Itu sebabnya sudah waktunya seseorang dari angkatan yang lebih muda, yakni Elihu sendiri, bertindak mengemukakan pandangan. Jika sahabat-sahabat Ayub merasa bahwa hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, maka Elihu merasa bahwa ada cara lain untuk mengalahkannya. Maka dari itu, Elihu belajar dari kesalahan sahabat-sahabat Ayub dan memutuskan untuk memakai pendekatan yang berbeda. Dalam berpendapat, Elihu menekankan keakuannya seolah-olah menggambarkan keberadaan Elihu seperti nabi yang membawa pesan Allah untuk disampaikan. Kata-kata itu harus disampaikan karena jika tidak, dapat menjadi seperti anggur yang tidak mendapat jalan udara dan seperti kirbat baru yang akan meletup. Bila sari buah anggur meragi, maka timbul gas dan kirbat atau wadah anggur akan pecah jikalau gas tidak dapat keluar. Pengembaraan tersebut untuk menegaskan kata-kata yang harus dikeluarkan Elihu. Dari sini sesungguhnya terlihat bahwa sekalipun kata-kata itu dikeluarkan, sesungguhnya berada dalam situasi yang tidak tepat. Motivasi Elihu adalah untuk mengoreksi Ayub dan menegakkan pandangan teologisnya sendiri. Padahal yang dihadapi Ayub adalah sebuah penderitaan nyata yang butuh bela rasa alih-alih pembenaran pendapat dan supremasi sebuah pandangan tertentu. Sahabat Alkitab, marilah kita memohon kepada Allah agar dapat diberikan kepekaan dalam berkata-kata atau berpendapat. Bukankah pengalaman hidup kita selama ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan banyaknya konflik dan kesalahpahaman terjadi karena kata-kata yang diucapkan? Hidup dalam hikmat Allah berarti melatih penguasaan diri dan berproses untuk meletakkan kata dan perbuatan kita pada tuntunannya semata. Mari kita berdoa.
Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk bijak dalam berkata-kata. Ajarlah kami untuk memiliki kepekaan, hikmat dan kasih dalam setiap perkataan yang kami ucapkan, agar nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.